Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadewan Aryawan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang berjudul pengaruh kepuasan kerja dan lingkungan kerja terhadap turnover retention pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Latar belakang masalah di sini pindah kerja atau turnover bisa juga dibilang suatu tindakan yang merupakan puncak dari segala perilaku yang disebabkan oleh ketidakpuasan pegawai terhadap pekerjaannya. Turnover retention di sini bisa juga menjadi sebuah keinginan untuk keluar, namun belum diputuskan kapan tindakan pasti keluar tersebut. Hal ini dapat disebabkan karena karyawan merasa tidak puas dengan apa yang diperolehnya saat ini. Salah satunya gaji yang mereka diterima dianggap belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pengertian kepuasan kerja. Di sini pengertian kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Kepuasan kerja meliputi reaksi atau sikap kognitif, efektif, dan evaluatif, emosi yang senang atau emosi positif yang berasal dari penilaian pekerjaan atau pengalaman seseorang. Indikator kepuasan kerja di sini kepuasan terhadap gaji, kepuasan terhadap promosi, kepuasan terhadap rekan kerja, kepuasan terhadap atasan, kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri. Di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. 1. Balas jasa yang adil dan layak. 2. Penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian, berat ringan pekerjaan, suasana dan lingkungan pekerjaan, dan terakhir peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan. Di sini pengertian lingkungan kerja non fisik. Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan yang sangat penting untuk diperhatikan manajemen. Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan memungkinkan karyawan untuk dapat bekerja secara optimal. Di sini ada juga faktor dan indikator lingkungan kerja non fisik. Pertama, faktor-faktor lingkungan kerja non fisik yaitu perhatian dan dukungan pemimpin, yaitu sejauh mana pegawai merasakan bahwa pimpinan sering memberikan pengarahan dan perhatian serta menghargai mereka. Kelancaran komunikasi, yaitu sejauh mana pegawai merasakan adanya komunikasi yang baik, terbuka dan lancar baik antara teman maupun dengan pimpinannya. Dan indikator lingkungan kerja non fisik, suasana kerja, perlakuan, rasa aman, hubungannya harmonis. Pengertian turnover retention. Menurut Ronald dan Mika tahun 2014, turnover merupakan kecenderungan atau intensitas individu untuk meninggalkan organisasi dengan berbagai alasan, dan diantaranya keinginan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Indikator turnover retention memikirkan untuk keluar atau thinking of quitting, pencarian alternatif pekerjaan atau intention desire for alternative, niat untuk keluar atau intention to quit. Faktor-faktor turnover retention karyawan. 1. Karakter individu. 2. Lingkungan kerja. 3. Kepuasan kerja, dan terakhir komitmen organisasinya. Dampak turnover retention karyawan biasanya ada beberapa, antara lain beban kerja, biaya penarikan karyawan, biaya latihan, adanya produksi yang hilang selama masa pergantian karyawannya, memicu stres karyawan. Selanjutnya ada desain penelitian. Desain penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif, yaitu tentang pengaruh kepuasan dan lingkungan kerja terhadap turnover retention pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Lokasi dan objek penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung yang beralamat di Desa Sempidi, Kecamatan Mumi, Kabupaten Bandung. Objek penelitian. Objek penelitian ini adalah mengenai manajemen sumber daya manusia
khususnya kepuasan kerja, lingkungan kerja non-fisik, dan turnover intensity karyawan pada dinas perhubungan. Definisi operasional variabel. Di sini kepuasan kerja. Dalam penelitian ini, kepuasan kerja pada dinas perhubungan diukur melalui kepuasan karyawan terhadap kerjaan itu sendiri, kepuasan terhadap gaji, kepuasan terhadap kesempatan atau promosi, kepuasan terhadap pimpinan, dan kepuasan terhadap rekan kerja. Lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hubungan kerja dan suasana kerja yang dapat mendukung karyawan dalam kerjaannya. Turnover attention. Sebagai variabel terkait atau dependent, turnover yang dibahas dalam penelitian ini adalah dalam konteks model sukarela. Turnover attention adalah keinginan karyawan yang muncul meninggalkan pekerjaan dengan mencari pekerjaan lain. Populasi dan pantauan sampel. Populasi adalah seluruh jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel di sini adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan dalam penelitian. Teknik penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Hal ini haruslah dilakukan secara dalam untuk mendapatkan data yang valid dan detail. Studi dokumen lebih mengarah pada bukti konkret. Analisa dokumen yang dilakukan dalam penelitian dengan menggunakan buku, jurnal atau penelitian sebelumnya sebagai referensi penelitian. Uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, atau mengumpulkan, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Metode pengambilan data yang digunakan yaitu kuesioner. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Validitas instrumen penelitian. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Reliabilitas instrumen penelitian. Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Untuk mengetahui reliable atau tidaknya suatu variabel, dilakukan uji statistik dengan melihat nilai Kronberg alpha dari Gosali tahun 2016. Teknik analisis data. Uji asumsi klasik. Untuk menentukan ketetapan model perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang mendasari model regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikoloneritas, dan uji autokorelasi yang secara rinci data dijelaskan seperti berikut. 1. Uji normalitas. 2. Uji multikoloneritas. 3. Uji heteroskedastisitas.
Sekian presentasi saya ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan pesan Om Santi.